Masih nyambung kepada kiri kanan atau bagaimana? Ternyata masih ke bawah. Sudah, itu yang nomor dua. Yang nomor 3, sunnah daripada wudu wal madmadatu. Itu bukan madmadati itu, dibuang barisnya itu salah itu. Yang benar wal madmadatu. Wal madmadatu. Bukan madmadati ya. Apa itu al madmadah? Berkumur-kumur. Hukum berkumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut itu hukumnya cara berkumur-kumur sekurang-kurangnya air masuk ke dalam mulut, langsung buang, itu sudah termasuk berkumur-kumur. Nah, masuk saja air ke dalam mulut, itu sudah. Yang paling sempurna dari berkumur-kumur, air dialirkan ke seluruh posisi mulut, kanan, kiri, kan, ya semuanya, atas, bawah itu basah semuanya. Nah, makanya kalau kumur-kumur itu bawa ke kanan sekali, bawa ke kiri sekali. Nah, jangan. Nah, itu memang sudah dapat, tapi tidak dapat afdaliyahnya. Nah, bawa masuk kanan ke kiri. Sudah, itu cara berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur dalam bab pelaksanaannya walaupun sunnah didahulukan daripada wajib. Karena Rasulullah dalam beberapa hadis mendahulukannya daripada membasuh wajah. Jadi setelah kita membasuh tangan tadi sampai dengan pergelangan, lalu kita melakukan kumur-kumur. Sudah. Yang ketiga, wal istinsyaqu. Istinsyaq itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Kalau mengeluarkan disebut dengan al istinthar. Dia tahu istinsyaq dengan istinthar. Satu yang pertama, istinsyaqun. Istinsyaqun. Yang kedua, istintharun. Nah, istinsyaq. Istinsyaq memasukkan ke dalam hidung, istinthar membuang. Ustaz, saya mau masukkan saja, nggak mau saya buang, gimana? Ya terserah. Kalau sanggup. Nah, dibuang. Kapan kita lakukan istinsyaq? Ada 2 cara melakukannya. Boleh digabung dengan berkumur-kumur, boleh juga dipisahkan. Kalau dipisahkan, kumur-kumur dulu 3 kali. Sudah selesai, lalu ambil air baru, masukkan ke hidung, dibuang. Terus sampai 3 kali. Tetapi yang paling baik jangan dipisah. Yang lebih baik, tapi digabung. Ambil air, sebagian dari air masukkan ke mulut, sedangkan sebagiannya lagi masukkan ke hidung. Lalu ulang lagi, masukkan ke mulut, lalu masukkan lagi ke hidung sampai 3 kali. Nah, jadi boleh dipisah, boleh juga digabung. Itu antara kumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi dalam bab ini maka membasuh berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung itu dilakukan sebelum membasuh wajah. Sudah berapa tadi? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, ada satu lagi pemahaman yang barangkali perlu disebutkan di sini, disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, wal mubalaghatu matlubatun fil matmadati wal istinsyaq. Ketika kita berkumur-kumur dan kita memasukkan air ke dalam hidung, itu dituntut bagusnya itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, banyakin airnya. Ini kalau airnya besar telapak tangannya seperti telapak tangan Anwar tuh, jangan ngambil air seperti telapaknya Thaqif. Penuhin. Masuk semuanya, karena memang dipastikan semua kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur hukumnya makruh. Kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan masukkan ke air itu buang. Jangan terlalu lama-lama karena hukumnya makruh. Tapi di luar bulan Ramadan dituntut bagusnya berlebih-lebihan. Termasuk tidak boleh berlebih-lebihan dalam makna makruh itu juga pada saat kita berpuasa puasa sunnah seperti Senin Kamis dan lain sebagainya. Baik. Yang kelima,
Wa mashu jami'ir ra'si, membasuh semua kepala. Nah, ini kepala nih. Ya, basuh dari sejak tumbuhnya rambut di depan sampai ke belah, sampai juga di kiri kanan itu yang ada lekukan bawahnya itu yang berbatasan dengan telinga itu harus kena semua. Nah, itu sunnah. Hukumnya Tapi kalau misalkan yang wajib sebagian aja, boleh cuma rambut aja. Boleh nggak digosok? Ambil air, tepuk ya begini. Nah, udah sah ya. Dalam mazhab Syafi'i. Makanya kemarin saya jelaskan, saya terangkan sunnahnya membasuh semua kepala. Jadi kalau ngambil wudhu tuh hapus semuanya. Sampai ke belakang. Ambil lagi. 3 kali. Bisa dipahami? Kenapa semua? Karena semua jika kita lakukan bab sunnah itu tentu wajibnya sudah dapat. Jadi ada pahala sunnah, ada pahala wajib. Tapi kalau di depannya sedikit, maka cuma dapat pahala wajib, tidak dapat pahala sunnah. Yang jadi masalah perempuan. Nanti misalkan pergi dalam perjalanan di masjid, singgah di masjid, takut untuk buka jilbab, takut kelihatan aurat, sedangkan kelihatan aurat itu hukumnya haram, maka cukup mengambil yang wajib saja, jangan mengejar sunnah kalau dikhawatirkan kemudian auratnya terbuka. Bisa dipahami? Yang keenam, wa mashul udhunaini, dan membasuh kedua telinga, zahirihima, baik yang terlihat dari keduanya, wa batinihima, dan juga yang berada di bagian dalam keduanya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Nah, jadi begini cara cuci telinga. Ingat, dalam mazhab Syafi'i telinga bukan bagian dari kepala, bukan, terpisah, anggota yang terpisah. Telinga itu hukumnya sunnah. Caranya begini. Ini telinga kita nih. Pakai dua jari. Yang ibu jari itu di luar, paling bawah, sedangkan ujung jarinya di dalam. Nah, tapi jangan masukkan ke dalam habis. Nah, cukup yang di daun telinga bagian dalam ini. Nah, begini, gerakkan berbarengan, sampai ke atas habis. Begini caranya, gerakkan tuh sampai habis. Ada orang ngambil wudhu begini, perhatikan, sering sekali, coba lihat nanti kalau sholat Jumat. Nah, ini di sini aja, ke sini nggak naik. Nah, itu nggak dapat pahala sunnahnya. Karena mencuci telinga itu bukan hanya bagian luar, tapi juga bagian dalam. Nah, maka cucinya begini. Nah, tarik aja. Karena daun telinga itu walaupun ada ini yang keras-kerasnya apa nih? Tulang. Tulang rawan. Nah, tulang rawan ini lemah, lemes dia. Dia nggak kuat, nggak kaku. Jadi kalaupun kita angkat begini tetap basuh. Tekan aja, nggak apa-apa. Tekan aja. Ambil lagi. Ingat, bima'in jadid. Dalam mazhab Syafi'i, air untuk mencuci telinga bukan air mencuci kepala. Berbeda dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali, mencuci telinga itu berbarengan dengan kepala, satu air. Tapi dalam mazhab Syafi'i dipisah begini. Ambil, habis cuci kepala, sudah. Ambil air. Sudah. 3 kali. Pindah lagi ke sebelah kiri. Nah, itu cara mencuci telinga di dalam mazhab Syafi'i. Baik. Yang ke-7, wa takhlilul lihyatil kathati. Wa takhlilul lihyatil kathati, membersihkan sela-sela janggut yang tebal. Janggut kalau tebal sekali, masukkan air. Ketika kita membasuh wajah itu, masukkan jari. Apalagi kalau Habib itu kan agak panjang tuh. Masukkan. Ingat, di dalam mazhab Syafi'i, kalau janggutnya tebal, hukum untuk menyela-nyela janggut itu hukumnya sunnah. Kalau janggutnya tebal, karena membasuh janggut saja itu sudah terhitung membasuh dagu. Karena dagu itu bagian dari muka. Karena ini tumbuh jenggot kita ada bagian dari wajah. Nah, jadi makanya saya bilangin jangan cuci muka tuh sampai di sini. Sampai begini doang. Enggak, ke bawah nih.
Kalau tebal, mencuci bagian janggut ini sudah terhitung mencuci wajah. Tapi kalau janggutnya tipis, wajib masukkan, itu wajib. Apalagi kalau ada sekarang itu istilahnya jenggot semata wayang. Tahu jenggot semata wayang? Cuma 2 lembar aja, semata wayang. Nah itu wajib itu, janggut semata wayang. Siapa di sini janggut semata wayang? Aris itu. Aris itu janggut semata wayang. Janggut semata wayang itu wajib itu. Kenapa wajib? Karena tidak cukup rambut itu untuk membatasi dagu. Nah, karena tidak tebal. Kalau tebal, dia semuanya menyentuh, menutupi semuanya. Kalau yang kecil-kecil itu tidak semua dagu itu tertutupi. Makanya wajib di sela-sela. Ketika cuci wajah itu wajib itu. Nah, kalau tidak, hukumnya tidak sah. Bisa dipahami? Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Yang ke-9. Yang ke-8. Wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlain. Wa takhlil, menyela, asabi'il yadain, jari-jari kedua tangan, warrijlain, dan kedua kaki. Bagaimana cara menyela jari? Ada 2 cara. Yang pertama disebut dengan tashbik. Disebut dengan tashbik. Tashbik. Tashbik itu ada 2. Pertama, misalkan tangan nih. Kalau mau cuci satu-satu, maka dahulukan sebelah kanan. Nah ini, ke sini, sampai ke sini. Atau ada cara yang lebih bagus. Cara lebih bagus, tangan yang mau disela, itu harus terlihat punggung tangannya, punggung telapak tangannya itu. Jadi jangan begini, lebih begini. Lalu letakkan telapak tangan yang kiri, lalu masukkan jari-jarinya, nah, baru kemudian dibuat begini. Nah, nanti pindah. Jadi, jangan begini. Nah, tapi begini. Itu disebut dengan tashbik. Itu menyela. Ustadz, bukankah kalau airnya sudah sampai itu sudah sah? Iya, karena itu rukun. Tapi menyela itu hukumnya di dalam mazhab Syafi'i sunnah. Sudah dipahami? Yang ke-9, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan daripada yang atas yang kiri. Jadi itu mendahulukan kanan dan kiri. 8 itu. 9 ya? Gak ketemu ininya ini. Oh ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Maaf, itu tadi yang jenggot sama jari-jari itu disatukan. Ah, itu dia. Biar dapatkan tadi katanya 10 perkara kan? Nah, kita mau hitung 10 perkara. Tadi yang menyela jenggot sama menyela jari itu hukumnya karena sama-sama menyela itu nomor 8. Nomor 7. Dua-duanya 7 itu. Jadikan 7 satu nomor. Yang ke-8 mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, itu sudah nggak saya jelaskan lagi ya. Jadi kalau kita cuci tangan yang kiri dulu baru kanan boleh. Hanya saja tidak dapat sunnah. Yang ke-9 wa taharatu thalathan. Bersuci sebanyak 3 kali. Yang wajib 1 kali. Nabi pernah melakukan dua-duanya. Ada hadis mengatakan Rasulullah itu berwudu marratan, sekali-sekali. Ada dalam riwayat lain marrataini, 2 kali. Nah, riwayat yang lain thalathan, 3 kali. Nah, kenapa hadis mengatakan 1, 2, 3? Yang 1 wajib, yang 2 kali sunnah, yang 3 kali lebih afdal. Nah, 3 kali. Masing-masing 3 kali.